Halo anak-anakku kelas Kandium. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku yang terkasih? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, anak-anakku, pada pertemuan hari ini Pak Theo masuk pada pelajaran ke-11 yang bertemakan tentang kekasan agama-agama di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hadirat dan rahmatmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang bertemakan kekasan agama-agama di Indonesia. Semoga kami dapat menerima materi-materi pada hari ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari di masyarakat, terutama untuk menjalin toleransi di masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, seringkali terjadi gesekan atau pertikaian antar kelompok umat beragama di Indonesia oleh karena ada rasa curiga satu terhadap yang lain. Di beberapa wilayah tertentu terjadi kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap umat beragama lain. Bahkan ketika mereka sedang melakukan ritual keagamaan yang sejatinya tidak dilarang oleh siapapun, termasuk institusi negara. Negara menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadat sesuai agama dan keyakinannya. Setiap pemeluk agama dari agama apapun diharapkan menghormati keyakinan pemeluk agama lain, karena semua agama mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dalam kehidupan bersama. Nah, anak-anakku, di sebelah kiri ada sebuah rumah ibadat dari berbagai agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, gambar-gambar itu adalah rumah-rumah ibadat dari agama-agama yang ada di Indonesia. Setiap agama memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi ajaran, doktrin, ibadat, maupun dari segi bangunan atau tempat ibadat. Semua umat beragama dari agama apapun perlu hidup berdampingan, rukun, dan damai, karena kita semua adalah sesama ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada agama Kristen Protestan. Gerakan ekumene ialah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi dalam rangka mendukung kesatuan umat Kristen. Cara untuk mencapai tujuan ekumene adalah berikut ini. Yang pertama, berupaya untuk menghindari kata-kata, penilaian-penilaian dan tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersukar hubungan-hubungan dengan mereka. Yang kedua, pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat diselenggarakan dalam suasana religius. Dialog antar para pakar dan kaya informasi yang memberi ruang kepada setiap peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya dan dengan jelas menyajikan corak cirinya. Melalui dialog semacam itu, semua peserta memperoleh pengertian yang lebih cermat tentang ajaran dan peri hidup kedua persekutuan, serta penghargaan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, persekutuan-persekutuan menggalang kerjasama yang lingkupnya lebih luas dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan setiap suara hati Kristen.
Bila mungkin, mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa. Akhirnya mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja dan menjalankan dengan tekun usaha pembaharuan dan perombakan. Nah, sekarang kita masuk pada pandangan-pandangan gereja terhadap beberapa macam agama. Yang pertama, pandangan gereja Katolik terhadap agama Islam. Dalam doktrin Konsili Vatikan II tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen atau Nostra Aetate, sikap gereja Katolik terhadap Islam dinyatakan sebagai berikut. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasih dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umatnya, kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya yang kepadanya telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maria, bundanya, yang tetap perawan, dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan saat Allah akan mengajar semua orang yang telah bangkit. Mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa dengan memberi sedekah dan berpuasa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Konsili Suci mendorong agar melupakan peristiwa yang sudah berlalu dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, menghormati nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Nah, yang kedua, pandangan agama Katolik terhadap agama Hindu. Konsili Vatikan II dalam doktrin tentang Nostra Aetate menjelaskan, sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara berbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafat yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan, entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tanpa atau tapa, atau melalui permenungan yang mendalam, atau mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan, kebenaran, dan hidup.
Dalam dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena itu, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada. Nah, yang ketiga, pandangan Gereja Katolik terhadap agama Buddha. Buddhisme dalam berbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas mencapai perenungan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan menjawab dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena itu, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Nah, yang keempat, pandangan Gereja Katolik terhadap agama Konghucu. Konsili Vatikan II dalam Dektrin tentang agama-agama bukan Kristen menyatakan antara lain, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Artinya bahwa Gereja Katolik menghargai keberadaan serta ajaran-ajaran agama lain, termasuk agama Konghucu. Nah, mari kita bersama-sama mendalami agama asli dan aliran kepercayaan agama asli. Agama asli masih tetap berpengaruh dalam hidup keagamaan banyak orang, walaupun telah menganut salah satu agama yang ada di dunia, khususnya agama Kristen Katolik. Unsur ajaran kosmis pada agama-agama asli masih melekat dalam hidup keagamaan orang-orang Indonesia di mana-mana. Ajaran kosmis yang dimaksud adalah ajaran tentang jagat raya, bagaimana itu dijadikan, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Dasar dan ajaran dasar yang mendalam dari agama-agama suku adalah dongeng,
mengenai ciptaan dan di dalamnya ada hubungan kealahan dengan ciptaan. Ada dua tema pokok dari cerita-cerita perciptaan. Yang pertama, perang suci antara dunia atas dan dunia bawah, atau perkawinan suci antara surga dan dunia. Keduanya disusul dengan perceraian. Yang kedua, keterangan tentang terjadinya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang diperlukan oleh manusia untuk dapat hidup, dan kenyataan bahwa manusia akan mati suatu saat nanti. Nah, cerita-cerita penciptaan itu menerangkan tentang terciptanya alam semesta, dunia, musim, pergantian terang dan gelap, serta menunjukkan fungsi segala sesuatu, pengaturan Allah atau dewa mereka atas alam semesta, setiap manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan setiap kejadian mempunyai tempat yang penuh arti. Masing-masing harus berbuat sesuai dengan hal itu dan wajib menaati peraturan dan larangan tertentu. Dalam agama asli atau suku, inilah pada umumnya timbul kepercayaan bahwa tidak hanya manusia saja yang berjiwa, melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena itu, mereka sangat menghormati alam. Sebagian besar agama-agama asli juga percaya bahwa seseorang yang telah meninggal tetap berhubungan dengan para anggota suku yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal mempunyai pengaruh yang langsung dan kuat atas orang yang masih hidup. Mereka juga kebanyakan mengenal imam-imam yang bertugas mempertahankan hubungan orang-orang yang masih hidup dengan nenek moyang, dewa-dewa, jin-jin, dan setan-setan. Nah, agama-agama asli di Indonesia, terdapat berbagai macam agama asli di Indonesia, antara lain Lera Wulan Tanah Ikan di Flores Timur dan Lembata, Wiwitan di Sunda, Aluk Tudule di Sulawesi, Sambulungan di Mentawai, Merapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan. Ada pula yang disebut agama-agama suku, seperti yang dianut oleh penduduk beberapa pulau sebelah barat Sumatera, beberapa suku kecil, dan bagian suku-suku yang besar di Sumatera. Kelompok-kelompok besar dari suku Dayak di Kalimantan, Toraja di Sulawesi, penduduk pulau Sumba, dan penduduk Irian Jaya. Selain itu, masih terdapat apa yang kini dinamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menurut negara sama kedudukannya dengan agama dalam hal pengalaman ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, aliran kepercayaan. Yang pertama, ajaran. Aliran kepercayaan dalam dokumen Nostra Aetate disebut juga kepercayaan terhadap Yang Maha Tinggi. Aliran kepercayaan mengajarkan tentang sikap batin yang berkisar pada ilham dari diri sendiri, yakni peningkatan integrasi diri manusia atau melawan pengasingan. Yang kedua, pengalaman batin, bahwa diri pribadi beralih ke kesatuan dan persatuan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, partisipasi dalam tata tertib sempurna yang mengatasi daya kemampuan manusia biasa. Nah, aliran-aliran kepercayaan ingin mencapai budi luhur untuk meraih kesempurnaan hidup. Hal itu dilakukan secara perseorangan atau dalam kelompok-kelompok perguruan. Umat dalam aliran kepercayaan sulit dibatasi. Organisasi tidak dipentingkan. Sumbernya adalah terutama tradisi agama-agama asli. Nah, hubungan aliran kepercayaan dan agama asli. Aliran kepercayaan tidak langsung berkembang dari agama asli, tetapi unsur-unsur kebatinan, kerohanian, atau mistisisme dan kejiwaan yang mengembangkan budi pekerti serta adat etis sudah ada dalam agama-agama asli di seluruh Nusantara.
Agama-agama asli di Indonesia dalam peredaran zaman mengalami banyak tantangan, tidak hanya dari yang disebut agama internasional, tetapi juga dari perkembangan kebudayaan dan modernisasi. Menurut kepercayaan asli, seluruh alam merupakan satu kesatuan sakral yang didekati manusia melalui sistem penggolongan dan pembagian. Pandangan hidup ini tidak cocok dengan alam pikiran modern dan memaksa para penganut agama asli mengubah cara berpikir, dan mereka menemukannya pada aliran kepercayaan itu. Orang-orang mulai menggali harta terpendam dari pusaka kebudayaan asli. Dengan demikian, tradisi nenek moyang berkembang menjadi suatu kebudayaan rohani yang unsur-unsurnya menyangkut perilaku, hukum, dan ilmu. Nah, bagaimana sikap gereja Katolik terhadap aliran kepercayaan dan agama asli? Secara Konsili Vatikan II, gereja dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa iman dan wahyu orang Kristen dapat bersifat menyelamatkan, dan bahwa gereja harus menolak semua sarana yang memaksa dalam pewartaan imannya. Sarana yang dimaksud adalah semacam sifat fanatisme berlebihan dan sifat menakut-nakuti kebudayaan lain. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Dalam pernyataan ini dapat dilihat bahwa di dalam lembaga gereja dan tradisinya, dalam orang-orang kudus dan kitab-kitab sucinya, pesan Kristiani secara aktif disingkapkan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kita dan melampaui rintangan-rintangan budaya, seturut janji yang Yesus berikan kepada para rasulnya. Nah, anak-anakku, untuk tugas pada pertemuan hari ini, silahkan membuat sebuah refleksi tentang sikap terhadap penganut agama-agama lain sesuai dengan semangat ajaran Katolik. Silahkan kerjakan dan kemudian dikirim di classroom. Baik anak-anakku kelas Kandium, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang kekasan agama-agama di Indonesia. Semoga anak-anak dapat lebih mengerti tentang agama-agama yang ada di Indonesia, dan anak-anak juga dapat menjalin toleransi antar agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku, pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahanmu pada kegiatan pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kami semua dapat memaknai dan mengerti agama-agama yang ada di Indonesia, dan kami juga dapat menjalin toleransi antar berbagai macam agama-agama yang ada di Indonesia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu belajar. Tuhan memberkati.